Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Novara Syatirano dari kelas 10 MIPA 2. Ingin menjelaskan tentang air freatis dan air artesis, lalu ada 7 pola aliran sungai, dan terakhir ada pembagian zona laut menurut kedalamannya. Di sini juga saya menyertakan mind mapping tentang 3 materi itu. Nah, di sini pertama ada mind mapping tentang air freatis dan air artesis. Nah, lalu yang kedua ada 7 pola aliran sungai. Yang terakhir ada pembagian zona laut berdasarkan kedalamannya. Nah, yang pertama saya ingin bahas adalah air freatis dan air artesis. Air freatis ini adalah air yang letaknya tidak jauh dari permukaan, sangat dipengaruhi oleh resapan. Jikalau musim kemarau, airnya akan berkurang, tapi sebaliknya jika musim penghujan, airnya akan bertambah. Lalu ada air artesis. Air artesis ini letaknya jauh di dalam tanah, yaitu di antara dua lapisan kedap air, disebut lapisan akuifer. Akuifer ini adalah lapisan yang dapat menampung banyak air. Kalau air artesis ini retak secara alami, di situ akan keluar ke permukaan airnya, lalu menjadi mata air artesis. Kalau disengaja oleh manusia pengeboran, contohnya itu disebut sumur artesis. Selanjutnya adalah 7 pola aliran sungai. Yang pertama ada pola dendritik. Pola dendritik ini bentuknya hampir sama seperti ranting pohon saat bergabung ke sungai induk. Dia mengikuti kemiringan lereng dengan tipe batuannya yang homogen, dan biasanya berada di lembah yang berbentuk V. Lalu ada rektangular, pola rektangular. Pola ini adalah sungai yang berkembang pada daerah dengan batuan yang resisten terhadap erosi dan bertipe seragam. Ciri saluran ini adalah mengikuti pola patahan yang disebut dengan kekar atau sesar. Dan yang ketiga adalah trellis. Pola trellis. Pola trellis ini merupakan aliran yang anak sungainya itu hampir sejajar dengan sungai induknya. Sungai ini mengalir di sepanjang lembah pegunungan lipatan dengan adanya kemunculan anak sungai dari sisi lembah. Anak sungai ini bergabung dengan sungai induk membentuk sudut 90 derajat. Banyak ditemukan di pegunungan Appalachia. Dan pola yang selanjutnya adalah radial sentrifugal. Pola radial sentrifugal adalah aliran sungai yang menyebar dari suatu titik puncak seperti gunung api dan kubah. Lalu ada radial sentipetal. Pola radial sentipetal. Radial sentipetal adalah pola aliran yang memusat ke suatu titik seperti menuju danau atau cekungan. Lalu ada anular. Pola ini mengikuti morfologi kubah, berbentuk melingkar dan konsentris seperti di wilayah Red Valley. Lalu ada yang terakhir, pinate. Pola pinate adalah pola aliran sungai yang muara anak sungainya membentuk sudut lancip dengan sungai induknya. Contoh sungai ini terdapat pada bukit yang terjal. Dan yang terakhir di sini kita ada pembagian zona laut menurut kedalamannya. Oke.
Pertama itu ada zona pesisir atau litoral. Nah, zona ini biasa di pantai, dekat-dekat pantai. Dia ini tergantung dengan pasang surutnya. Jika pasang dia akan tergenang, dan jika surut dia akan menjadi kering. Lalu yang kedua ada zona neritis. Zona neritis ini tingkat kedalamannya 200 meter. Syaratnya untuk kedalamannya adalah kedalaman harus 200 meter, matahari tembus, masih bisa tembus pada kedalaman ini, terus banyak binatang dan tumbuhan laut. Nah, biasanya ini pada landas kontinen Sunda seperti Laut Jawa, Laut Natuna, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah zona mesopelagik. Zona mesopelagik ini merupakan zona laut pada kedalaman 200 sampai 1000 meter. Nah, yang keempat ada zona batial, wilayah laut dalam. Zona batial merupakan zona laut dengan kedalaman 1000 sampai 2000 meter. Memiliki lereng yang curam. Pada zona ini matahari tidak mampu menembus ke dasar laut, hanya melayang-layang saja. Lalu ada zona abisal, merupakan laut yang memiliki kedalaman antara 2000 sampai 6000 meter. Di zona ini tekanan airnya sangat besar dan suhunya sangat rendah, dingin. Selain ini tumbuhan dan binatang laut juga dikit, sangat terbatas gitu. Dan yang terakhir ada zona hadal. Zona hadal adalah laut yang memiliki kedalaman lebih dari 6000 meter. Biasanya dijumpai dalam bentuk palung, contohnya itu palung Mariana. Di zona hadal ini jarang sekali ditemukan kehidupan, terutama tumbuhan, karena di sini gelap sekali dan matahari tidak mampu menembus sama sekali, dan ini gelap total. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan tentang materi zona laut dan 7 pola aliran sungai, dan yang pertama tadi air tadi. Terima kasih. Demikian, semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan, dan kita berjumpa lagi pada kesempatan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.